Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke materi peta minda. Yang pertama itu adalah sejarah dari peta minda. Metode peta minda dikenalkan oleh Tony Buzan di tahun 70-an. Konsep ini didasarkan pada kenyataan bahwa otak manusia terdiri dari 1 juta sel otak. Sel otak ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pusat atau nukleus dan bagian cabang yang memancar ke segala arah. Percabangan ini membuatnya tampak seperti pohon dengan berbagai ranting di sekelilingnya. Selanjutnya, pengertian peta minda. Peta minda atau mind mapping adalah metode pengembangan ide, gagasan atau solusi yang dituangkan dalam bentuk cabang bagan konsep. Menurut Buzan, menyatakan bahwa peta minda adalah cara yang paling mudah untuk mengingat dan memanggil kembali informasi di dalam otak. Secara sederhana, peta minda adalah suatu susunan atau rangkaian dari proses untuk kedepannya nanti. Sebagai contoh, ini adalah contoh dari peta minda. Maksud dari contoh ini, setiap orang pasti ada tujuan yang ingin dicapaikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dia harus melalui beberapa proses. Kita ambil saja dari contoh yang sudah ditampilkan. Setelah lulus sekolah, kalian mau kuliah, kerja, merantau, atau menikah. Mungkin ada yang mau kuliah, mungkin ada juga yang mau langsung kerja, atau juga ada yang ingin merantau ke kampungnya orang, bahkan ke negara orang tersebut. Kita ambil contoh saja, setelah lulus sekolah, kita ingin kuliah. Dalam untuk menjadi mahasiswa di suatu universitas, pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu seperti proses mendaftar, proses mengikuti tes, proses memilih jurusan, proses administrasi, dan proses lainnya. Itulah yang dinamakan dengan peta minda. Selanjutnya adalah manfaat dari peta minda. Yang pertama itu adalah merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Maksud dari merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan yaitu dapat membantu kita dalam merencanakan sesuatu dan mempercepat dalam berpikir, karena adanya rangsangan dari pemikiran untuk melakukan suatu hal. Kemudian selanjutnya, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Maksudnya di sini kita merasa lebih santai dan tidak terbebani pikiran kita pada saat belajar sehingga tidak stres. Kemudian membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Maksudnya di sini kita bisa menyampaikan gagasan atau pendapat tanpa terbata-bata dan lancar tanpa hambatan sedikit pun. Kemudian membuat rencana atau kerangka cerita. Maksudnya di sini dia lebih mudah dan tenang dalam membuat rencana untuk kehidupannya, karena ia telah memiliki alur-alur yang telah dibuatnya dan menjadi pemikiran untuk tidak terlalu stres. Bisa juga dengan pemikiran yang sudah wawas dalam merencanakan suatu topik, dengan adanya peta minda mempermudah dalam proses berpikir untuk membangun topik yang ingin dibangun.
Selanjutnya, mengembangkan sebuah ide. Dengan adanya Petaminda, pengembangan sebuah ide akan lebih mudah. Maksudnya di sini pengembangan yang dilakukan dapat dilakukan dengan mudah karena sudah memiliki rencana atau rancangan sebuah ide. Selanjutnya, membuat perencanaan sasaran pribadi. Dengan adanya Petaminda mempermudah seseorang dalam membuat rencana untuk dirinya sendiri karena sudah memiliki rancangan atau kerangka yang telah dibuatnya. Selanjutnya adalah meringkas isi sebuah buku. Dengan adanya Petaminda, seseorang dapat meringkas sebuah buku dalam artian tidak perlu lagi sulit-sulit dalam mencari poin-poin penting dalam sebuah buku. Kemudian yang terakhir adalah menyenangkan dan mudah diingat. Yang dimaksud dengan menyenangkan dan mudah diingat di sini, maksudnya kita tidak perlu lagi repot-repot mengingat atau menghafal apa yang dibenahi pemikiran, tapi dengan adanya Petaminda ini dapat merinci atau merancang sesingkat mungkin sehingga mempermudah kita dalam mengingat sesuatu hal. Sekira itu saja pembahasan dari manfaat Petaminda. Kita lanjut lagi ke langkah-langkah pembuatan sederhana Petaminda. Yang pertama itu adalah subjudul. Langkah pertama, tentukanlah sebuah subjek judul yang akan dibahas. Contohnya seperti di sini. Dan di sini saya mengambil sebuah contoh liburan keluarga. Bisa dilihat. Kemudian cabang-cabang utama. Selanjutnya, kita menulis ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya saja, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan, siapa saja yang akan diajak untuk ikut serta, dan yang terakhir, kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Nah, di dalam contoh berikut dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Dan ini adalah contoh dari liburan keluarga. Ada aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Selanjutnya, kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan jika ada ide-ide yang lebih rinci yang akan dituangkan. Contohnya seperti liburan keluarga. Di dalam liburan keluarga terdapat aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah aktivitas. Nah, di dalam aktivitas di sini mempunyai susunan. Yang pertama itu berkuda, berenang, belanja, main bola. Sama halnya dengan perlengkapan, siapa, dan tujuan. Nah, bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ini sketsa tangan Petaminda. Bisa dilihat ini adalah contoh dari sketsa tangan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Petaminda. Yang pertama adalah kelebihan. 1. Dapat mempermudah dalam mengingat isi tajuk atau topik. Dapat dibawa kemana saja, mudah disimpan,
dapat meningkatkan kreativitas siswa. Dapat digunakan untuk sebuah sinopsis. Kemudian, untuk kekurangan, terdapat simbol yang sukar dipahami, urat-urat dari kata kunci yang relatif panjang, serta menyulitkan dalam pandangan. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.